Artinya. Oke, terima kasih kepada Ustazah Dede yang sudah membimbing kita ya selalu belajar terhadap Al-Quran ini yang senantiasa tidak akan habis ya untuk dipelajari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi khususnya dalam acara pengajian rutin Majelis Taklim Al-Bukhari ini. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Insya Allah, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kita semuanya. Telah hadir di antara kita semua Ustaz Yayat Supriyatna SAG MPDI yang akan menyampaikan materi dengan tema menyambut Ramadan dengan tuntunan syariat yang benar. Kepadanya kami persilahkan. Cukup sekali. Tapi saya setia Iya. udah salat di rumah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Kehadapan Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, calon-calon penghuni surga, ibu-ibu calon bidadari surga, bapak-bapak calon pemuda surga, ya. Janten di surga mah moal aya aki-aki, moal aya nah sadayana bidadari sareng pemuda. Kesana Pak Haji anu terus dihormat Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah darabang Pak Bu semua. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat insyaallah. Artinya kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa dapat kita gunakan
kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita doakan guru kita Al Ustadz Dading Rosyidin Allahyarham yang kemarin sudah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal solehnya. Allah mengampuni semua dosa dan kehilafannya, dan juga Allah menempatkan di situ tempat yang lebih mulia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wadkhilhul jannata waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita bahas pada pengajian kali ini adalah tuntunan saum Ramadan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama tadi Bapak ya, menyambut Ramadan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah masuk tanggal 21 Sya'ban ya, 1445 Hijriah. Ya. Tanggal berapa Bu? 21. Tanggal 21 Sya'ban ya. Adisasi Maret tanggal sabaraha Bu? Apal pisan kita mah ya, apal pisan adisasi Masehiyah ya. Anu apal teh akhir sasi sareng awal sasi. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah memasuki 10 hari akhir bulan Sya'ban ini, dan kita akan segera memasuki bulan Ramadan ya. Kaping sabaraha Bu ngawitana saum teh? Kaping sabaraha Bu? 1 Ramadan. Kaping hiji Ramadan ya. Kapan kita mulai saum? Tanggal 1 Ramadan ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tentang penentuan awal Ramadan pada tahun ini pun terjadi perbedaan ijtihad para ulama. Ya, ada yang menetapkan tanggal 1 Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 11 Maret ya, atau hari Senin, dan ada juga ya menurut perhitungan atau ilmu hisab ya tanggal 12 Maret atau hari Selasa ya. Kenapa ini Bapak Saudara berbeda? Karena ada perbedaan metode dalam penentuan awal Ramadan. Ada yang menggunakan metode wujudul hilal ya. Kemudian yang kedua ada ru'yatul hilal. Kalau wujudul hilal ya, jadi kalaupun hilal baru nengtet, nah gitu. Oh nengtetnya Bu, baru nengtet gitu ya, itu sudah dihitung, sudah ada hilal begitu. Nah metode yang kedua ru'yatul hilal, melihat hilal. Di antaranya satu berdasarkan perhitungan ya atau ilmu hisab. Nah menurut perhitungan ilmu hisab bahwa tanggal 29 ataupun hari Ahad tanggal 29 Sya'ban itu hilal baru 0, sekian derajat, jadi belum bisa terlihat ya. Jadi hilal itu baru bisa terlihat kalau sudah di atas 5 derajat. Karena konteks dalilnya fa idza ra'aitumuhu pasumu, apabila kalian sudah melihat hilal itu pasumu, maka saumlah kalian. Ya. Kemudian fa idza wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru, dan juga apabila kalian sudah melihat
hilal itu yang menunjukkan akhir Ramadan, fa'abtiru maka berbukalah. Fa'in gumma alaikum faqdurulahu, namun apabila mendung tidak terlihat hilal itu maka kira-kirakanlah. Imam Bukhari meriwayatkan fa'akmilul iddata salasin, ya sempurnakanlah hitungan bulan itu sampai 30. Itu ketentuan hadisnya, Bapak. Jadi apabila tidak terlihat hilal itu seperti sekarang, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Gitu. Itu ketentuan dalilnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tataran ijtihad, ya. Ada kaidah mengatakan al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Bahwa ijtihad seseorang, ijtihad lembaga tidak bisa disalahkan dengan ijtihad lainnya selama berpatokan kepada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Ya. Ain ijtihad mah teu lepas Pak Bu ya. Orang yang berijtihad ketika dia benar mendapatkan 2 pahala. Kalau salah 1 pahala. Nah itu ya. Nah dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dalam hal perbedaan penentuan 1 Ramadan ini jangan saling menyalahkan. Jangan mengklaim aku yang paling benar, orang lain salah. Kedepankan sikap tasamus, saling menghormati, saling menghargai. Sekali lagi, karena ini merupakan tataran ijtihad, hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah kalau saya insya Allah ya saumnya mulai tanggal 1 Ramadan nanti. Ya, insya Allah hari Selasa. Ya, berdasarkan dalil tadi, ya saya berpatokan bahwa hilal ya belum terlihat, maka disempurnakan hitungan Sya'ban 30. Maka insya Allah kita mulai melaksanakan saum hari Selasa tanggal 1 Ramadannya bertepatan dengan tanggal 12 Maret. Jadi malamnya Senin malam Selasa Bapak Ibu sudah mulai melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Begitu ya. Jelas Bu? Iya, sudah mulai melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Ya, atau Imam Bukhari mengistilahkan dengan tarwih, ya. Bukan tarweh, Bu. Tarawih. Ya, sholat santai. Baik, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, ada banyak ragam persiapan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika memasuki Ramadan. Ya. Nah, kalau di orang Sunda, ya. Nah, ketika akan memasuki Ramadan itu rame-rame datang ke astana. Ya. Datang ke astana benaon, Bu? Benaon, Bu? Ya. Datang ke astana nyenak naon tah? Nyenak cai, nyenak kemang. Ya. Dugika akhir Sya'ban teh tukang kemang mah panen, ya, banjir ya pokoknya mah, gitu ya. Nah, bolehkah kita datang berziarah kuburan? Boleh. Rasul mengatakan, nahnu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya, kami dulu ketika di Mekah melarang kalian berziarah. Sekarang ketika sudah di Madinah, para sahabat diperintahkan fazuruha, berziarahlah kalian. Fa innaha tudzakirul maut, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian akan kematian. Kalau sekarang engkau menziarahi orang lain, siapa tahu besok lusa kita yang akan diziarahi orang lain. Begitu. Jadi inti ya ziarah itu hanya untuk mengingat kematian. Gitu. Nah, hanya ziarah itu jangan dikaitkan dengan akan datanya bulan Ramadan. Komo bebeja mah Bapak anjing teh abdi bade saum hampura baheula abdi. Ari keur hirup baheula tara tadi hampura, ari geus maot. Ya, tatangga anu setiap hari di omelan wae
Teu minta dihampura aya kanu geus maot. Nah, itu. Yang kedua, pribados kapungkur lamun dek saumur beronte rame-rame nangan tanun liat teh Bu, diangir. Ya. Di keramas teh Bapak ya. Dugi ka ayeuna teh Bapak Ibu di radio eta seueur naroskeun Pak boleh keramas. Ya. Nah, Bapak sekalian, bagaimanakah tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila akan datangnya bulan Ramadan? Ya, ini ayatnya Pak Bu. Ya. Poin yang pertama lihat, ya, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian asyamusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana siam itu telah diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ayat ini Bapak sekalian turun pada tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada awalnya Rasulullah itu ketika di Mekah dan ketika tahun pertama di Madinah, Rasul melaksanakan saum Asyura. Dan itu punya wajib. Tanggal 10 Muharram atau Yaumi Asyura. Hukumnya wajib dulu itu, Bapak. Kemudian yang kedua Rasul suka melaksanakan saum Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14 dan 15 ya. Nah, pada awalnya itu hukumnya wajib. Kemudian ketika turun ayat ini summa turika, kemudian semua ditinggalkan dan hukumnya menjadi berubah menjadi sunnah yang wajib. Itu satu, saum Ramadan. Ya. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dengan turunnya ayat ini, kemudian Rasul pun mengumpulkan para sahabat. Dan Rasul menyampaikan sebuah hadis, atakum Ramadan syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamahu fihi tubtahu abwabus sama wa tuglaku fi abwabul jahim wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin paman hurima khairuha faqad hurima. Itu hadis Imam Bukhari. Kata Rasulullah, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan kepada kalian siyamahu, untuk saum padanya. Kemudian bihi tubtahu abwabus sama, pada bulan ini dibukanya pintu-pintu langit. Artinya Allah akan mengabulkan setiap doa-doa yang dibacakan pada bulan Ramadan ini. Kemudian wa tugallu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka jahim. Kemudian wa tugallu fi syayatin, dirantainya setan. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin, pada bulan ini kata Rasulullah ada satu malam yang nilainya lebih baik, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul menyampaikan hadis ini, para sahabat dengan penuh keyakinan mereka sangat-sangat bergembira. Ya, bergembira yang luar biasa mendengar sabda Rasul ini. Kenapa? Mereka menaruh harapan besar dengan datangnya Ramadan itu. Mereka bisa mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan,
Allah dapat mengampuni semua dosa-dosanya, dan juga Allah pun akan mengabulkan setiap doa-doanya. Ya, dan dia berharap ingin mendapatkan pahala berlimpah dengan adanya malam Lailatul Qadar. Ya, sangat bergembira. Nah, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, maka dengan hadis ini bahwa cara kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan itu, yang pertama, sambutlah Ramadan ini dengan kegembiraan yang lahir dari iman, sebagaimana kegembiraan para sahabat tadi ketika telah mendapatkan informasi tentang keistimewaan bulan Ramadan. Mereka bergembira. Ya. Bingah, Bu? Baris pikir Ramadan? Bingah tak? Nah, senyum-senyum simpul. Bingah. Namun baru bingah, Bu? Badai genos acuk. Ya, badai lebaran. Ya, sanes. Jadi kegembiraan yang lahir dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Ramadan itu merupakan bulan yang syarat dengan keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Cara, ya, sunnah Rasulullah dalam menyambut Ramadan itu, ketika bulan Sya'ban tah Rasul mah nyeurekeun saum sunnah. Itu, Bu. Itu ketika memasuki bulan Sya'ban, Rasul memperbanyak melaksanakan saum sunnah. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah menyempurnakan saum satu bulan pun kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah memperbanyak melakukan saum sunnah kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, jadi dengan hadis ini, ketika Rasulullah memasuki bulan Sya'ban itu memperbanyak melaksanakan saum sunnah. Tapi tidak full, Pak Bu. Tidak full satu bulan. Ya. Di awal di situ kadang-kadang Rasulullah saum, kadang-kadang berbuka. Hanya meningkatkan volume, kuantitasnya. Seringnya Rasulullah melaksanakan saum sunnah pada bulan Sya'ban itu. Ya. Janten ai lebet kana bulan Sya'ban teh, Bu, bentana urang jeung Rasul teh sagede. Ya. Ai Rasul mah nyeurekeun saum, ari urang mah nyeurekeun botram. Terus banyak. Ya. Tapi bados eta diundang majelis taklim mingguan ayeuna botram di situ NU. Ya. Terus pekan payuna saya sebotram ya papajar. Janten aya Rasul mah seueur saumna, ari urang mah seueur papajarna. Ya, saya botram. Boleh botram, boleh, silakan. Hanya saum jangan sampai tinggalkan. Nah, Rasul mengatakan, ketika Usamah bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu seringnya melaksanakan saum pada bulan Sya'ban ini?" Rasul bersabda, "Dzalika syahrun yaqulun nas." Itu adalah bulan di mana kebanyakan manusia lalai dengan bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini terapit di antara dua bulan agung, yakni Rajab dan Ramadan. Rajab merupakan bulan mulia, Ramadan bulan agung. Sehingga banyak orang yang lalai dengan Sya'ban ini. Ya. Kemudian yang kedua, fihi syahrun turfa'u fil a'mal. Jadi pada bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, merupakan bulan di mana Allah, di mana malaikat mengangkat amal-amal manusia, amal-amal kita dilaporkan kepada Allah. Ayo. Rasul mengatakan, wa ana uhibbu an turfa ayurfa amali wa ana shaim.
Dan aku sangat suka kalau ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang melaksanakan saum. Nah ini Pak Bu alasannya. Jadi kenapa Rasul memperbanyak saum pada bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal, dilaporkan kepada Allah. Punten-punten Bu, Sya'ban itu bukan bulan tutup buku, ya, bukan bulan tutup buku. Yang benar itu bulan diangkatnya amal kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan waktu pelaporan amal kita itu Bu ada 3. Satu ada harian, ada pekanan, ada bulanan. Kalau harian jam berapa Bu? Ya, ba'da waktu subuh dan waktu asar. Ya. Di sini terjadi Pak Bu pergantian malaikat. Sip malaikat. Malaikat penjaga malam naiknya kepada Allah melaporkan amal kita pada waktu subuh. Ya. Dan malaikat penjaga siang naiknya kepada Allah melaporkan amal kita pada waktu asar. Ya. Nah, kemudian yang kedua pekanan. Kira apa Bu? Yaumul Itsnin wal Khamis, yaitu hari Senin dan Kamis. Nah, ada bulanan, yakni pada bulan Sya'ban. Ya. Jadi ini alasan pertama Pak Bu, kenapa Rasulullah memperbanyak melaksanakan saum pada bulan Sya'ban ini. Kemudian yang kedua alasannya, tujuannya untuk melatih diri kita supaya nanti ketika memasuki Ramadan kita melaksanakan saum tidak kaget lagi perut ini, karena sudah terbiasa saum. Seperti atlet ya Bu, pemain sepak bola kan, satu cender tertanding Persib kan, beberapa bulan sebelumnya kan intensif latihan Pak Bu ya. Begitu akan tanding, pemanasan dulu, warming up dulu. Supaya apa? Supaya ketika tanding tidak kaku, tidak ada kendala. Ya, mun mobil mah dipanasan heula kabunya. Nah, demikian pula dengan saum sunnah Sya'ban ini sebagai proses warming up, pemanasan sebelum memasuki Ramadan. Jadi ketika Ramadan itu kita menikmati saum karena sudah terbiasa. Ya. Kemudian yang ketiga, saum Sya'ban ini Bapak Ibu sebagai saum sunnah rawatib yang menyertai saum Ramadan. Ada saum rawatib qobliyah dan ba'diyah. Kalau qobliyahnya sekarang Sya'ban. Ya. Kalau ba'diyahnya Syawal 6 hari. Fungsinya saum sunnah ini untuk menyempurnakan kekurangan saum Ramadan. Nah, itu ya. Nah, maka Bu ada masih tekan lagi ya. Senin, minimal Senin, Bu, Senin, Kamis ya, silakan. Ya. Nah, itu yang kedua. Jadi cara menyambut Ramadan sesuai dengan sunnah Rasul, dengan cara kita memperbanyak melaksanakan saum sunnah, dan tentu dengan ibadah yang lainnya. Mulai sekarang Bu, misalnya kita memperbanyak, sekarang ini sudah mulai memperbanyak tilawah Al-Quran, ya. Kemudian qiyamul lailnya intensifkan dan ibadah lainnya, supaya nanti ketika Ramadan itu bukan bulan tarbiyah lagi, Ramadan bukan bulan latihan lagi, tetapi bulan tanding, ya. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang al-faizun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ya. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, keberhasilan kita pada bulan Ramadan tahun ini sangat tergantung sejauh mana persiapan yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, cara menyambut Ramadan. Tadi yang pertama apa Bu? Yang pertama tadi dengan cara apa? Dengan cara
menyambutnya dengan ya kegembiraan yang lahir dari iman. Maka ini adalah tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Yang kedua dengan cara memperbanyak melaksanakan saum sunnah. Nah, yang ketiga ya, kita berupaya untuk mempelajari, memahami cara ibadah selama bulan Ramadan. Ya. Buka lagi keilmuannya. Gitu. Nah, maka sekarang kita akan bahas semuanya Bapak ya, berkaitan dengan Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya buatkan makalahnya agak panjang, banyak Bapak ya. Nah, jadi yang saya harapkan bahwa ini kajian. Bapak Ibu pulang harus mendapatkan ilmu. Ya. Saya buatkan makalahnya, da kurang marumau sok adang kawis. Nah, Bapak, saya sebar kok sanes. Ya sok hilap. Ya, nah jantan upami ayat potok pian amat kantun ninggal kantun ngaos deui Bapak ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah tuntunan kita melaksanakan saum sesuai dengan sunnah Rasul itu? Yang pertama, setiap kita melaksanakan ibadah apapun harus berangkat dari dasar dalil, perintah Allah dan contoh Rasul. Begitu Bapak. Ibadah apapun Bapak, baik yang wajib dan yang sunnah, harus berangkat dari dalil yang memerintah. Gitu. Mari ada kaidah begini Bapak. Al aslu fil ibadah al butlan hatta yakumad dalilu alal amri. Bahwa hukum asal ibadah mah batal, tidak boleh, sehingga ada dalil yang memerintah. Contoh, ibu teh ujug-ujug sholat. Ibu sholat naon? Mumpang mengpeng salse Ustaz. Aya gitu sholat mengpeng salse? Teu aya. Ya. Oh, lamun waya kieu mah berarti sholat duha. Aya parentahna. Ya. Kemudian ketika masuk masjid, cong sholat 2 rakaat. Oh, sholat tahiyatul masih diperintah ku Rasul. Ya, jantan teu aya sholat mumpang mengpung aya jemaah di Mekah bus hajian. Hayu we sholat di Mekah teh. Ya, sholat mumpang mengpung di Mekah. Nah, ini poin yang pertama saya cantumkan, dasar dalil yang menunjukkan wajibnya saum Ramadan. Bapak Ibu udah hafal? Surah apa Bu? Surah apa? Al-Baqarah 183. Apal ayatnya? Insya Allah sudah di luar kepala semuanya. Ya, cobi kurang auskeun Bu, sampai sesarengan ya. Ayo, ikuti saya Pak Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Enggak, Pak Bu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Punten ngaoskeun terjemahan sabu. Enggak, Bu. Terus lagi ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Alhamdulillah. Kumaha carana supaya kesempatan berdoa gitu. Baik. Inilah babu ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian asyamu, siam. Ya. Nah, saya lebih cenderung mengistilahkan asyam. Ya. Karena kalaupun dalam bahasa Indonesia itu puasa. Ya. Jadi puasa itu beda dengan siam, Pak Bu ya. Jadi supaya lebih islami, Qurani, kita mengistilahkan siam atau saum, boleh apa-apa. Ya. Saum saja. Salat bukan tetepan, Bu, salat saja. Berwudu bukan abdas, wudu saja. Ya. Asyam, sebagaimana saum itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat terdahulu juga, Bapak sekalian, diwajibkan saum. Ya, dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Isa sama, semua diwajibkan saum. Contoh, saum Nabi Daud kan, berapa setahun Bu? Berapa hari? 6 bulan. Ya. Jadi antara nabi yang satu dengan nabi yang lain ada syariat masing-masing, syir'atan wa minhajan, ada syariat yang berbeda-beda, tetapi intinya satu, apa? Ibadah kepada Allah. Ya. Nah, saum yang diwajibkan kepada kita beda dengan saum yang diwajibkan kepada umat terdahulu. Nah, kita melaksanakan saum satu bulan dan juga ada ketentuan-ketentuannya. Nah, tujuan inti dari saum yang akan kita laksanakan nanti itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai derajat takwa. Artinya kita bisa mendapatkan predikat yang paling tinggi di sisi Allah, derajat muttaqin. Ya. Karena ada 4 derajat manusia di sisi Allah, Pak Bu. Yang pertama apa? Muslim. Kedua, mukmin. Ketiga, muhsin. Yang keempat, muttaqin. Nah, satu apa Bu, Pak? Muslim. Yang kedua, mukmin. Yang ketiga, muhsin. Nah, yang keempat, muttaqin. Bahwa dengan saum dan ibadah lainnya pada bulan Ramadan itu dapat meraih derajat muttaqin. Puncaknya derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian tadi keberhasilan kita bisa meraih derajat takwa itu, ya, bagaimana persiapan kita sebelum
Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan latihan, bukan waktunya latihan Ramadan itu Bapak Ibu, tetapi sudah bulan tanding untuk meraih kemenangan al-muttaqin itu. Ayyamam ma'dudat. Saum itu diwajibkan pada hari-hari tertentu atau hari yang ditentukan, yakni pada bulan Ramadan. Lamanya 1 bulan. Hanya 1 bulan itu ada yang jumlahnya 29 hari, ada yang 30 hari. Ya. Kemudian yang kedua, ada 2 golongan orang yang diberikan rukhsah untuk tidak saum. Ya. Yang pertama, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan, kemudian dia tidak mampu saum, maka boleh berbuka dengan syarat diganti diqadha pada bulan lainnya atau pada hari-hari lainnya. Ya. Jadi ini Pak Bu, 2 golongan yang diberikan rukhsah bisa berbuka pada bulan Ramadan. 1 dengan alasan sakit. Sakit tuh kumaha Pak Ustaz? Anu tiasa buka saum teh. Ya. Dalam hadis tidak tentukan Bu, sakit yang bagaimana? Bukan apa sakit tuh. Artinya sakit yang menjadikan kita tidak mampu untuk saum. An kade arikat jangar mampu rek migrain bade. Ya, kalau masih kuat, wa antasumu khairul lakum, kalian saum itu lebih baik. Safar, dalam perjalanan, kalau safar itu sangat berat, ya, sangat tidak kuat kita melaksanakan saum karena hausnya, karena panas sebagainya misalnya, maka boleh berbuka. Nah, kalau dalam kepayahan pun, kalau kita memaksakan saum itu tidak termasuk kebaikan, kata Rasulullah. Laisal birro antasumu fis safar, tidaklah dipandang baik orang yang saum ketika sedang dalam perjalanan. Kalau ketika saumnya itu dia tidak mampu lagi saum. Dulu ada seorang sahabat ketika sedang safar langsung pingsan. Kenapa? Dia saum ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan laisal birro antasumu fis safar. Nah, kemudian fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau sakit itu bisa sembuh lagi, maka harus diqadha pada hari yang lainnya sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya, makanya di sini kutiba Bu. Kutiba itu dari kata sama, menulis. Artinya Bapak Ibu, kalau ibu-ibu misalkan tidak saum karena haid, harus tercatat Bu. Tercatat berapa hari. Bilih kirang, bilih langkung, tercatat. Burudan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada golongan orang yang diganti dengan fidyah. Siapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan orang-orang yang kepayahan dalam melaksanakan saum itu. Artinya dia tidak mampu saum pada bulan Ramadan dan juga tidak mampu saum di bulan lainnya. Siapa? 1, lansia. Orang yang sudah lanjut usia. Ya. Punten, aki-aki ngeskolot. Saya lagi sekolah yang senior gitu. Terus senior pisan. Nah, jadi dengan kelemahan fisiknya dia tidak mampu saum pada bulan Ramadan. Aitus Ramadan bagi anom bagi sepuh Bu. Ya, ketika saya Ramadan bertambah usianya, bertambah lemah, juga tidak mampu saum. Maka bagi orang seperti ini, fidyatun ta'amu miskin, ganti saja saum itu dengan membayar fidyah. Dengan apa? Ta'amu miskin, dengan makanan yang diberikan kepada orang miskin. Begitu. Nah, maka pahala saum dan pahala fidyah itu sama. Ya.
Kenapa? Karena dua-duanya perintah Allah. Kita tidak sanggup saum itu bukan karena tidak mau, karena tidak mampu. Kan begitu. Bukan tidak mau, tapi tidak mampu karena kondisi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, siapa lagi? Yang sakit menahun misalnya, bertahun-tahun tidak kunjung habis, tidak kunjung sembuh, ya, maka boleh diganti dengan pidyah. Termasuk wanita yang sedang hamil menyusui. Kalau misalkan dia tidak mampu saum karena dikhawatirkan kesehatannya dirinya dan juga janinnya terganggu, maka boleh tidak saum, ya. Namun sekali lagi, wa antasumu khairul lakum, dan apabila kalian saum itu lebih baik, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kemudian hadis yang pertama berkaitan dengan ayat ini, Rasul bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa orang yang saum Ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka gupiro akan diampuni, gupiro diampuni lahu baginya, ma taqaddama, apa yang terdahulu, min dan bihi, dari dosanya. Nah ini Pak. Jadi dengan saum yang kita laksanakan, apabila dasarnya iman, kita melaksanakan saum bukan karena malu dengan tetangga, bukan karena malu dengan cucu, bukan karena malu oleh keluarga, bukan, tetapi kita melaksanakan saum itu, ya, imanan, karena iman kepada Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, ihtisaban, artinya kita berharap mendapatkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka saum yang seperti itulah Rasul menjanjikan gupirolahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian, kita merasa, kita mengakui sampai hari ini begitu banyaknya dosa, Pak Bu, ya. Cung ibu-ibu nu tegana dosa ayat ya. Nusa kedik dosana aya. Nusa dosana bosan aya. Ya. Kita banyak dosa. Sampai hari ini kita sadari, kita akui, Bapak Ibu, banyak dosa yang terlakukan. Banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Banyak larangan Allah yang terkadang kita langgar. Banyak peringatan Allah yang kita lalaikan. Bahkan banyak nikmat Allah yang kita rasakan, ya, tidak kita syukuri. Kita lupakan, tidak kita syukuri. Nah, dan juga dosa-dosa lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka harapan kita bahwa dengan saum Ramadan itu Allah akan mengampuni, memaafkan, menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Sehingga nanti ketika memasuki 1 Syawal, kharaja min dunubihi kayaumin wadathu ummuh, persis seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih, suci dari dosa. Itu harapan kita, ya. Nah, Bapak sekalian, nah kemudian yang berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru fa in gumma 'alaikum faqduru lahu, muttafaqun alaih, walil Bukhari fa'akmilul iddata salasin. Nah, nomor 2 ini, kapan kita mulai melaksanakan saum? Nah, jawabannya apabila sudah melihat hilal atau bulan sabit yang menunjukkan awal bulan Ramadan.
Rasul mengatakan, idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal itu, fasumu, maka saumlah kalian. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian melihat hilal itu di akhir Ramadan menunjukkan 1 Syawal, fa'abtiru, maka berbukalah. Lebaran, Pak. Fa'inkum alaikum, maka apabila mendung ya atas kalian, faqdurulahu, maka kira-kirakanlah. Imam Bukhari menyatakan, fa'akmilul iddata salasin, sempurnakanlah hitungan bulan sampai 30. Ya, kalau Sya'ban mendung, Sya'ban mendung, ya sempurnakan hitungan Sya'ban sampai 30. Ramadan mendung nanti akhir, sempurnakan hitungan Ramadan sampai 30 begitu. Ya, sangat mudah Bu kalau hadis itu. Nah, maka dengan hadis ini muncullah metodologi dalam melihat itu disebut dengan metode ru'yatul hilal. Ya, melihat hilal yang memakai alat bantu teropong. Ai orang memaltiasa babunya, maka hal ini serahkanlah kepada para ahlinya dari berbagai ormas Islam, organisasi ya, dari kita Jamiah Persis ya, itu sudah ada timnya. Jadi kita sami'na wa atokna saja. Maltiasa urang ninggal hilal ngangge saking kebat punya. Nah itu. Nah, kemudian yang kedua nih, tetapannya Pak Bu. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wa la yaumaini illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu. Ini saya nomor 3 ya. Jangan mendahului Ramadan dengan saum 1 atau 2 hari sebelumnya. Ini hadisnya Pak Bu. Ya. Rasul bersabda, la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadan, bulan Ramadan, bisaumi yaumin wa la yaumaini, dengan saum 1 atau 2 hari. Ya. Illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu, kecuali orang yang terbiasa melaksanakan saum sunnah boleh saum. Ya. Jadi yang diorang itu sengaja menyambut Ramadan dengan melaksanakan saum 1 hari. Ya. Dengan alasan daripada kurang lebih baik lebih. Ayah begitu Bu nanti Bu. Ya, ada yang begitu. Sebelum Ramadan sudah saum 2 hari dalam rangka menyambut Ramadan. Nah, ini Bapak. Hadis melarangnya. Tidak boleh. Ya, hadisnya muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari, dan tidak boleh. Ya, bisi kalbetkeun ibadahna hese capek teu kapake diteke. Ya. Kecuali bagi orang yang terbiasa melaksanakan saum sunnah, saum Daud, Senin Kemis, misalnya nanti Selasa kita saum Ramadan, Senin teh masih saum sunnah boleh kalau terbiasa melaksanakan saum sunnah, atau ibu terakhir qada boleh begitu ya. Yang tidak boleh itu menyengaja melaksanakan saum 1 atau 2 hari dengan tujuan untuk menyambut Ramadan. Nah, kemudian yang keempat, nah ini wasiatnya, menetapkan niat sebelum melaksanakan saum. Ya. An Hafsata ummil mukminin radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubaiti siyama qoblal fajri fala siyama lahu, rawahul khamsah. Artinya, man lam yubait, barang siapa orang yang tidak menetapkan asyama untuk saum qoblal fajri, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada saum baginya. Nah ini Bapak Ibu, bedanya antara saum Ramadan dengan saum sunnah. Kalau saum Ramadan kita mesti menetapkan
menetapkan niat dulu. Kapan? Qoblal fajri, sebelum subuh. Gitu. Di garis bawah ibu, menetapkan, bukan mengucapkan. Ya. Yubayit menetapkan niat sebelum fajar, bukan mengucapkan. Karena Rasul tidak pernah mencontohkan talafut biniat dalam ibadah. Ya, dikumpulkan, ayo ibu-ibu, kita berniat untuk saum, nawaitu apal gitu. Mantan. Ya. Menetapkan di mana? Dalam hati saja. Ya, ingatkan ya suami, ingatkan istri, anak, semua. Ayo, tetapkan itu dalam hati. Ya. Mun usad kan sahur oge eta bedes niat benten. Ai sahur mah sahur. Ada syariatnya. Ini hadisnya, Bu. Menetapkan niat sebelum fajar. Ya. Membulatkan tekad. Nah, benten seorang saum sunnah, Bu. Ai saum sunnah mah tiasa langsung ngadadak niatna. Contoh Rasulullah ketika satu hari datang ke rumah Aisyah. Rasul bertanya, "Ya Aisyah, apakah ada hari ini makan untukku?" Kata Aisyah, "Tidak ada ya Rasulullah." Masya Allah, Bu. Seorang presiden dek sarapan di bumi teu aya nanaon. Ya, bukan presiden lagi, kepala dunia. Ya, seorang nabi ketika dia mau makan di pagi hari, Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Ya, baik kalau begitu aku saum saja sekarang. Coba mun bapak kumaha apa? Mah, aya sarapan mah? Teu aya Pak Manawi. Naon wae kawe di kamar itu. Oh, asik banget. Eta mah nabi, Bu, beda sareng kurang gitu. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah, kalau begitu sekarang aku saum saja. Kemudian dalam hadis yang lain, Aisyah ketika Rasulullah saum dari pagi, tiba-tiba Rasulullah itu mendapatkan hidangan hais, makan bersama Rasulullah. Langsung makan. Kata Rasulullah, padahal aku dari pagi tadi sudah berniat saum membatalkan. Gitu. Nah, jadi kalau saum Ramadan itu harus bayitun niyah, artinya tabyitun niyah, artinya harus menetapkan niat terlebih dahulu. Yang kelima, nah Ibu, disunahkan untuk makan sahur terlebih dahulu dan mengakhirkannya, serta disunahkan untuk segera berbuka apabila sudah datang waktunya. Ini Bu. Hadisnya yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna bis-sahuri barakah, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, sahurlah kalian, fa inna bis-sahuri barakah, karena sahur itu ada barokah. Fa inna bis sahur, makan sahur itu ada barokah. Ya. Dalam hadis yang lain, fa innal malaikata yusalluna ala man tasahur. Para malaikat itu mendoakan mereka orang-orang yang makan sahur. Bayangkan Bapak. Jadi ini sunnah. Ketika kita akan saum Ramadan, sunnah hukumnya kita makan sahur. Karena sahur ini pembeda antara saum kita kaum muslimin dengan puasanya mereka orang-orang kufar. Ya. Nah, sehingga karena sahur ini diperintah, maka ada keutamaannya, Bu. Satu, apa keutamanya? Ada barokah, ada pahala dari Allah. Yang kedua, mendapatkan doa malaikat. Ya, nomor katilu warga oge. Ya, jag. Makanya kata Rasulullah, tasahharu walau kana biqatratil ma.
sahurlah kalian kalaupun hanya dengan seteguk air. Ya, walaupun hanya dengan seteguk air sahur. Tentu lebih afdol kalau ya seteguk air ditambah dengan sepiring nasi dan semangkok kolak, itu afdol. Ya. Kapan makan sahur itu, Bu? Pada waktu sahur. Ya, makanya Bu, istilahnya sahur. Ari makan sahur teh pada waktu sahur. Waktu jana hari jam sabaraha? Jam 4. Ya. Janten ulah makan sahur jam 2. Jam 2 main makan sahur eta mah makan malam, Bapak. Ya. Jadi lamun makan sahur teh makan pada waktu sahur jan hari. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Berapa lama wahai Bilal jarak antara adzan Bilal sampai ke jarak antara antara sahur ke adzan subuh teh?" Kira-kira membaca Al-Qur'an 50 ayat. Setengah jam, Bu. Sok Ibu ngaos Quran dengan Quran tartil setengah jam 50 ayat. Ya. Janten upami ayeuna subuhna jam 4.35 cekaplah waktu makan sahur di jam 4 gitu. Ya. Awalnya setengah 4 lah. Gitu ya. Itu sahur. Sunnah diakhirkan, jangan diawalkan. Nah, terbalik, kemudian mempercepat berbuka apabila sudah datang waktunya. Ya. Nah, ini ada rahasia sunnah Bapak Ibu. Kenapa sahur diakhirkan, berbuka didahulukan, dipercepat? Nah, karena begini Bapak Ibu. Jadi makanan yang kita konsumsi jam 4 tadi waktu sahur itu hanya mampu bertahan sampai waktu duhur. Makanya ulah aneh Bapak Ibu, lawan waktu duhur jangan menu sahum sok terjangkit penyakit 5L. Nah Bu Kaiji, lapar, lulus, liur, lunglei, letoy, ya. Wajar. Kenapa? Karena makanan yang kita makan ketika sahur itu sudah habis. Dan ketika habis, belum semua habis, Bu. Ada makanan cadangan yang tersimpan dalam filter tubuh kita. Seperti motor habis bensin, kan langsung usep. Aya bensin cadangan yang tersimpan dalam filter motor itu sendiri. Ya. Demikian pun dengan makanan, Bu. Nah, makanan cadangan itu baru ya akan beredar masuk ke sel-sel tubuh dan menjadi tenaga itu pada waktu asar. Makanya ibu-ibu waktu asar gertihan deui, cenghar deui, kan gitu ya. Nah, itulah proses distribusi makan cadangan yang masuk ke sel-sel tubuh kita jadi energi. Dan makanan cadangan ini hanya mampu bertahan sampai waktu maghrib. Begitu. Makanya kata Rasulullah, la yazalun nas bi khairin ma ajrul fitra. Manusia selamanya akan dalam kebaikan selama dia mempercepat berbuka. Karena kalau lambat-lambat, engke, itu akan terjadi gesekan usus. Lamun gesekan usus dari digiringna, nah maka akan timbul luka. Nah maka akan lahirlah penyakit mahmehmo punya ya, penyakit mah artinya lambungnya luka gitu. Itu rasa sudahnya luar biasa Bu ya. Jadi coba Ibu lamun makan jam 2 jam 10 ngesep ya, ini sunnah mengakhirkan. Nah kemudian Rasul mengatakan lagi, disunnahkan berbuka dengan kurma atau air putih. Satu, berbuka dengan kurma. Hadisnya an Sulaiman bin Amir al-Adbi radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Ya. Idza aftara ahadukum, apabila kalian berbuka, kata Rasulullah,
falyuftir ala tamr, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma basah tamr itu, Bu. Ya. Fa in lam yajid, maka kalau tidak ada kurma, falyuftir alal ma, maka hendaklah berbuka dengan air, fa innahu tahurun, karena air itu bersih. Satu, Bu, sunnah hukumnya berbuka dengan kurma, bukan dengan manisan. Air manisan mah bisa kolak, oh ya, bisa es campur, ya. Tapi berbuka dengan kurma. Kenapa? Karena kurma ini merupakan buah yang sangat mudah untuk diserap atau dicerna oleh tubuh, dan sangat cepat mengembalikan stamina tubuh. Itu kurma. Ya. Nah, kalau tiada kurma, maka berbuka dengan putih. Fa innahu tahur. Nah, kalau berbuka dengan air putih, cekape Bu sekedik. Nah, bismillah. Nah, gitu, Bu. Jangan langsung segelas sekaligus. Bahaya itu. Kenapa? Karena tubuh kita sedang panas. Jadi sedikit saja. Ya. Nah, jadi sunnah berbuka dengan kurma. Mohon Ustaz, ari kurma mah hukumna sunnah, ai bala-bala mah wajib. Ya. Mohon. Ai kurma mah sunnah, ari bala-bala mah wajib. Betul itu, Bapak. Orang Sunda, Jawa Barat, orang kebun kopi terutama. Pribados kan setiap hari punya itu buka bersama di masjid itu. Semua setiap hari, enggak setiap kali-kali, setiap hari itu buka bersama. Eta jamaah Bu, lamun teu aya bala-bala dinten leuleus. Upami aya setelan ta Bu, naon setelan teh? Leuput sareng bala-bala cekna, wah itu luar biasa. Semangat Bu ya. Sehingga ada fatwa, mohon sana Pak Ustaz, ari berbuka dengan kurma mah sunnah, ai jeung bala-bala mah wajib. Mohon kurma dulu, kemudian boleh makanan yang lainnya. Begitu. Wajib kalaku sunnah kalampah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah coba lihat di sini. Kemudian ada doanya. Doa berbuka. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Dhahabadz dhama'u, telah hilang rasa hausku. Wabtalatil uruqu, dan telah basah tenggorokan. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Ini doa yang benar. Yang terus Allah marakasum itu hadis. Ya. Eta mah baheula idza ini zahabat doma'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kapan dibacanya? Kalau setelah makan dan minum. Ya. Ketika kita belum minum, bismillah. Nah. Contoh. Ya. Setelah minum baru zahabat doma'u, telah hilang hausku. Aisyah minum acan hilang hausna. Ya, wabtalatil uruku, dan telah basah tenggorokanku. Aitos minum, aitos minum, basah tenggorokanna. Gitu. Jadi pertama nak bismillah, tos zahabat doma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Begitu. Ya. Atau boleh Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya. Nah, cobi Bapak sekalian, kalau kita melaksanakan saum seperti ini, maka kita akan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah. Jadi bukan pahala dari saumnya saja. Ya, satu, kita mendapatkan pahala dari sahurnya.
Ya, yang kedua mendapatkan pahala dari mengakhirkan sahur. Ya. Kemudian yang berikutnya apa Bu? Mendapatkan pahala dari menyegerakan berbuka. Dapat pahala dari buka dengan kurma atau air. Mendapatkan pahala dengan membaca doa tadi. Jantan orang teh ngelaksanakan sahur pahala itu dia. Seperti ibu nyerang. Saan masih nyerang dia, ya kan? Kapungkur perlu si Cililin di kampung Bu. Pun bapak lamun nyerang teh, ya begitu nyerang, terang nyerang Bu, nanam padi, ya, nalika nyerang teh, begitu tanur Bu, ya, pare cep di tanur, pun biang, eta di nagalengan teh melak cengek, melak tomat, melak bawang, melak suraung, kacang panjang. Ya, gitu. Terus dina etana, dina komalirna, di lebetan lauk mas. Masya Allah. Begitu panen teh Bapak Ibu, ya, begitu panen lauk tos arageung, ya, cengek geus bareureum, kacang panjang parantos paranjang, ya, dan kacang panjang mah dipotong tapi panjang, ya, suraung parantos hejo, tomat hejo, ya. Janten nalika panen teh beas, janten sanguna haneut pare anyar lauk pepes lauk sambal nah gitu. Tah saum oy kitu Bapak Ibu. Jadi pahala kita bukan hanya dari saum saja, tapi pasti itu dia teh. Tina qiyamul ramadhana, tina sedekahna, tina ya. Nah, itulah tuntunan syariat saum. Begitu Bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, untuk meraih saum yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita melaksanakan syariat. Ya. Tapi harus tercapainya hakikat. Jadi ibu imam jadi contoh. Nomor 7 punya kedudukan orang yang lupa ketika saum, makan dan minum. Kumaha eta Bu? Boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah, muttafaqun alaih. Walil hakim man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah wa huwa sahih. Dari Abu Hurairah Rasul bersabda, man nasiya, barang siapa orang yang lupa, wa huwa shaimun, ketika dia saum, ya, pa akala aw syariba, enjing teh biasana sarapan bubur, ya, kopi sabekong. Ai salasa teh di salasa teh manawi teh can Ramadan, ya, habek we seep bubur sama kok ageng, ya, sabok cai kopi sabekong, ya, tos seep tos torab, alhamdulillah. Ayeuna teh saum, alhamdulillah. Fal yutimma saumahu, kata Rasulullah, sempurnakan saumnya, jangan dibatalkan. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, sesungguhnya Allah tadi itu memberikan makan dan minum kepada kalian, rizki di Allah, ya. Nah, kemudian barang siapa orang yang berbuka pada bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qada atasnya dan tidak ada kifarat. Eta mah murni lupa, ya, rezeki. Nah, oleh karena itu cing sering wae ngadua cing lupa. Ulah. Nah, eta mah tuntunan syariat saum. Sekali lagi Bapak sekalian, nah, saum yang makbul itu tidak hanya melaksanakan saum sesuai syariat, tapi harus tercapai hakikat saum. Nah, ini butuh, ya.
aya botol, aya cairna, aya buah, aya cangkangna. Ari syariatna mah cangkang, ya. Eusina hakikat. Gitu. Jadi kedah aya cangkang, kedah aya isina. Ya, upami cangkang teu isi, aya mapatut ya, Bu? Teu aya. Ya. Hakikat teu syariat boligir punya. Nah, maka kita harus berupaya mencapai hakikat saum itu sendiri. Apa? Hakikat saum itu adalah upaya menjaga, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan dosa. Itu intinya kok. Sehingga Rasul mengatakan, fa idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka. Apabila engkau saum, maka saum pula pendengaranmu, saum pula penglihatanmu dan lisanmu. Ya. Dari apa? Dari qaulul zur, kata-kata yang dusta, kata-kata yang jahat, wal amalabih, perbuatan jahat, perbuatan zalim. Ya. Nah, Rasul mengatakan, malam yada qaulul zur wal amalabih wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amah wa syarabah. Barang siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang zalim, menyakiti orang lain, wal amalabih wal jahla falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dengan saum yang hanya meninggalkan makan dan minum. Itu intinya. Ya. Nah, maka hati-hati tabu buka HP teh ulah satingali nah, ya. Rasul mengatakan asyamu junnatun. Saum itu sebagai tameng, pala yarputh wala yajhal. Ya, apabila sedang saum maka tidak boleh berbuat ropas. Artinya penglihatan, perkataan yang mengarah pada pornografi. Wala yajhal, dan jangan berbuat seperti orang bodoh. Wa ini meru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Apabila ada orang yang memerangi, ya, aw syatamahu, mencacinya, ngajak pas, ya, ngajak gelut, falyakul, maka katakan kepadanya, inni shaimun, aku sedang saum. Kata kepadanya, wayahna ayeuna mah abdi di saum dek pas ya mangke tos magrib. Ulah. Ya. Inni shaimun, aku sedang melaksanakan saum. Walladzi nafsi biyadi, demi diriku ada dalam tangannya, la khuluqu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil miski, bahwa mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, daripada minyak kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabah, karena meninggalkan makan dan minumnya, wa syahwatau, dan syahwatnya, min ajli, karenaku, kata Rasulullah. Asyamuli, saum itu untukku, kata Allah, wa ana azzibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan oleh Allah dibalas sampai 10 kali lipat. Ya, jadi saum itu merupakan ibadah yang istimewa yang Allah langsung akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, itulah tuntunan saum Ramadan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa apabila kita ingin meraih saum yang makbul, diterima oleh Allah, maka saum kita harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat yang benar. Yang kedua, tercapainya hakikat. Insya Allah ketika sudah melaksanakan kedua hal ini, maka saum kita akan menjadi saum yang mabrur, saum yang terima oleh Allah. Nah, kalau saum kita mabrur, ada 2 pahala. 1, dosa kita diampuni, dan yang kedua, kita akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan. Ya. Demikian Bapak ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan.
Silakan. Mau nanya Pak, Siap. tadi kan katanya kalau orang yang sedang hamil itu ya, Ya. apakah harus dibayar lagi nanti tahunnya? Kalau setelah ya, apakah harus tetap dibayar lagi? Ya. Terus satu lagi Pak, tadi kan ada penetapan saum yang saya pernah dengar ada yang bilang katanya bisa disebulankan gitu, apa betul? Ada hadisnya, niatnya. Ya. Baik. Ada dua pertanyaan Bapak sekalian. Yang pertama bagi wanita yang hamil. Jadi fidyah itu sebagai pengganti dari orang yang tidak bisa melaksanakan saum pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan berikutnya. Ya. Tadi karena lansia atau yang ini ada wanita hamil ya, hamil berapa bulan Bu? 9 bulan. Lalu melahirkan, menyusui berapa? 2 tahun. Jadi 3 tahun. Ya, selama ini misalnya kalau memang sangat payah untuk saum gitu kan, tahun ini nyambung menyusui. Ya, dengan menyusui takut mengganggu. Artinya dia tidak kuat lagi gitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu boleh diganti dengan fidyah dan tidak ada kesempatan untuk foto. Gitu ya. Hanya untuk wanita yang hamil ini kalau dia mampu saum itu lebih baik saum. Begitu. Ya, ini mah alternatif apabila memang sangat-sangat dia tidak mampu untuk saum. Gitu ya. Jadi tidak ada double Bu ya. Tidak ada qadha, tidak ada tidak fidyah dengan qadha, tidak ada double. Jadi kalau qadha ya qadha, kalau fidyah ya fidyah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bolehkah kita niat sabulanan? Ya. Abdi niat saum sabulanan. Ya. Jadi yakin umurnya akan sampai akhir Ramadan. Kembali kepada hadis malam yubaiti siam qoblal fajri. Ya, menetapkan niat sebelum fajar setiap hari saja. Gitu Bu ya. Setiap hari, setiap malam kita menetapkan gitu. Demikian Bu. Yang lainnya ada? Sami-sami. Alhamdulillah tadi pada waktu ditawasi ibu-ibu kawin dosa dan bapak-bapak menteri. Jelas. Ustaz karasan painten teh ieu rada seueur perkarosan. Mangga. Kaitan sareng setiap tahun alhamdulillah selaku ketua panitia Amalia Ramadan. Ya. Yang nangke kaitan sarang zakat fitrah anu kahiji perkawis fidyah kan di komplek abdi seueur anu nitip digentos ku artos fidyah dititipkeun ke panitia ya. Kemudian oleh panitia dikumpulkan dan pada bulan Syawal baru disebarkan kepada abdi. Itu yang pertama perkawis fidyah. Kedua perkawis zakat fitrah kan zakat fitrah atau mampu anu abdol penten saat subuh sate ajan salapang sholat id gitu. Mengujankan kendala karena di abdi lingkungannya kompleks sangat luas, kemudian juga mustahik kan di samping di komplek ada istilah ring 1, ring 2, ring 3. Dan anu jadi permasalahan kan umpama di kompleks dititipkeun lah melalui para ketua RT. Kangge untuk selanjutnya ring 2 dan 3 itu sampai mencapai ke luar daerah kan. Cimahi kaman. Pokoknya upami anu seueur manfaatin atau nyuhunkeun proposal gitu. Itu selalu terakomodir upami dari mustahik menyebut. Dan
siasat abdi kan ada edaran. Intinya di dalam surat edaran itu bahwa dibagikan harus tepat pada waktunya. Cuman hanya kalimat itu kan anu abdi dibagi. Jadi kan memberi pandangan seperti itu. Lajeng panginten, apakah tindakan abdi selaku panitia dan reng-rengan sudah lepas dari tanggung jawab yang berkaitan dengan aturan sunnah? Ya. Rupina sakit tuh. Mangga, Pak Haji. Rupina diteraskan karena bab sholat. Siap. No? Bapak Ibu sekalian, pertama dengan pidyah, ya, kembali kepada Al-Qur'an, fidyatum ta'amu miskin, ya, membayar pidyah dengan makanan yang diberikan kepada orang miskin, ya. Kalaupun misalkan dengan membayar dengan uang, silakan oleh panitia diberikan beras, kemudian diberikan kepada orang miskin. Itu dulu Pak, ya. Karena perintahnya ta'amum miskin. Nah, kemudian lebih bagusnya Pak, ya, pidyah itu diberikan waktu orang itu saum pada itu. Artinya diberikan selama bulan Ramadan. Kalaupun diberikan di bulan Syawal pun nggak apa-apa, ya, boleh. Hanya kalau diberikan pada bulan Ramadan itu akan dapat dilipis. Satu, pahalanya berlipat ganda. Yang kedua, ya, makan itu dipakai berbuka oleh orang yang saum. Nah itu Pak, nilai plusnya. Rasul mengatakan bahwa ketika memberikan makan kepada orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang saumnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua mutlak Pak. Dalam hadis itu berkaitan dengan zakat fitrah, ya, wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nasi ila shalah. Bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum orang-orang keluar untuk salat Id. Ya. Jadi mutlak Pak. Zakat fitrah itu diberikan, ya, ba'da subuh. Qad aflaha man tazakka wa dzakaros marabbihi fasalla. Sungguh beruntung orang yang tazakka, mengeluarkan zakat fitrah, wa dzakara, kemudian bertakbir, zikir, bertakbir sambil berjalan ke tempat ke lapang, fasalla, kemudian sholat Id. Nah, jadi tugas panitia itu, ya, mengeluarkan zakat fitrah kepada para mustajib setelah sholat subuh, ya. Dengan kalau misalnya banyak, ya, mustahiknya sampai ada ring 1, ring 2, ring 3, ya, bukan ring ringan. Ring 1 sampai 2 sampai 3 misalnya, karena sampai ke pelosok. Nah itu teknis, ya. Misalnya Pak Haji boleh menitipkan kepada panitia yang di Cimahi, ya, nih saya titipkan, ya, zakat fitrah dari jamaah kami kepada muslim di Cimahi, tapi tolong Anda berikan zakat ini tepat pada waktunya sesuai dengan sunnah Rasul setelah sholat subuh, ya, sebelum Id. Salaman, cius, nah pastikan begitu. Ya, kalau tidak, kamu jangan jadi panitia, silakan gitu, ya. Nah itu, gitu Pak Haji. Talek we, siap tidak menyampaikan setelah subuh? Siap. Nah kalau siap boleh. Begitu itu teknis Pak Haji, boleh. Jadi memberikannya bukan memberikan, tetapi menitipkan kepada panitia daerah yang lain, ya. Kan begini Pak, contohnya Bapak Ibu misalnya di tanggal 25 misalnya, sudah boleh nggak menitipkan zakat fitrah ke masjid, ke DKM? Boleh. Itu baru menitipkan, ya. Kecuali kalau ibu langsung memberikan kepada fakir miskin, itu mesti harus setelah sholat subuh kalau pribadi langsung. Tapi kalau menitipkan kepada panitia di masjid, kepada lajis misalnya, itu boleh sehari, 2 hari atau 3 sebelumnya. Dan panitia penerima zakat fitrah itu harus tanggung jawab, itu amanah, maka harus
diberikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Tadi sesuai dengan sunnah Rasul setelah sholat subuh sebelum sholat ini. Dan kalau diberikan kepada wilayah yang lain, ya karena memang berjauhan tempatnya, boleh dititipkan kepada panitia setempat. Silakan. Dengan catatan mohon diberikan kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan sunnah ba'da subuh qabla subuh gitu. Terima kasih. Thanks. Terima kasih. Ada yang lain, Pak Bu? Silakan. Ya, jadi saum sunnah yang dilakukan Rasulullah itu di awal hadis tadi Pak, ya, karena Rasulullah yasumu wa akulu la yuftir. Ya, kata Aisyah, aku melihat Rasulullah saum seakan-akan beliau tidak berbuka, dan beliau pun berbuka seakan-akan beliau saum. Begitu. Artinya Rasul itu ketika bulan Sya'ban terkadang saum, terkadang tidak, hanya volumenya meningkatkan, memperbanyak, gitu ya. Karena dalam hadis itu, wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah ya menyempurnakan saum 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, gitu ya. Hanya memperbanyak saja. Ada yang Pak? Silakan. Ya. Jadi pas kalau kita bangun Allahu Akbar atos eta mah. Resiko jeneng eta mah Bu. Teu sahur eta mah upami paratos adzan. Ya, tah lamun samenit deui bade adzan. Ya. Adzan jam 4.37. Bangun jam 4.35 menit. Aduh, 2 menit deui. Eueuh lah. Contoh eta Bu, sahur kaberangan. Minum walau kana biqatratil ma, walaupun dengan seteguk air. Begitu. Diburakeun, Pak. Dibuakeun, aduh kumaha. Eta mah Babu, tama pertarusan moal aya gitu mungkin. Moal aya. Jadi boleh mengakhirkan tapi ulah akhir teuing gitu. Kajabi upami tadi. Upami misalnya kesiangan. Makanya Bu Pak, tadi itu terbiasa kita melaksanakan saum sunnah itu ya, tidak mesti kita harus makan kenyang. Ya. Punten, misalnya kalau saya itu kalau sahur cukup dengan roti 1. Cukup lah. Itu kan ini urama gitu. Can sarapan lamun can luang sangu walaupun roti seep. Kan gitu. Gitu aja. Siap Bapak Ibu, yang lain ada? Sudah ya? Sudah jam 11 lebih. Satu lagi lah. Mangga Pak Haji. Berkali sholat Ya. Bahwa pandangan kita kan harus dilihat kepada sifat tujuh. Ya. Tapi dalam kondisi tasawuf di hari Tuhan ada yang berpendapat ningal telunjuk dalam tersebut. Ya. Kata ini kedua terus saya antara duduk di antara dua sujud istirahat Ya. tapi upami di mereka melakukan sholat sunat itu tidak dilakukan gitu saja. Ya, dan kadang mah abdi narosin ka anjeunna manawi Ustaz aya keterangan nuhun kan. Ya. Itu pemahaman Pak. Jadi konteks dalilnya Bapak Ibu sekalian, kemanakah pandangan kita ketika sholat? Ya, baik ketika sedang berdiri, tetap pandangan kita ke tempat sujud. Tidak boleh ya mata merem ataupun menutup kepala, menutup mata. Ya, harus terbuka. Itu akan menambah kehusuan kita. Ya. Nah, termasuk ketika tasyahud pun melihat tempat
sujud, ya. Summa asaro, berisyarah dengan telunjuknya, summa yuharriku yad'u biha, ya, kemudian menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya, gitu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu, ya, ketika sholat, ya, kalau sholatnya 2 rakaat berarti ketika tasyahudnya pun tasyahud akhir, duduk tawaruk, ya. Jadi duduk tawaruk itu tidak ditentukan dengan jumlah rakaat, ya. Jadi ada duduk iftiros, ya, ada duduk tawaruk. Lihat dalam buku marompa, ya, lihat dalam buku marom berkaitan dengan posisi kaki ketika tasyahud akhir. Nah, ketika sholat sunat 2 rakaat, ya. Nah, di rakaat yang kedua itu rakaat kedua tapi akhir, gitu. Maka tentu jawabannya itu rakaat akhir. Maka kalau rakaat akhir maka otomatis duduknya pun duduk tawaruk. Artinya kita duduk di atas lantai, tidak duduk di atas tumit, gitu, ya. Tawaruk. Cekap Pak Bu ya? Sudah Bu? Baik, demikian Bapak sekalian, insya Allah ke depan kita akan membahas bab-bab yang lagi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan wilujeng Bapak Ibu melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang dan kita bisa melaksanakan saum pada bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Demikian, terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Kita ucapkan kepada Bapak Ustadz Yayat Supriyatna SAG MPDI yang sudah membagikan ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian kegiatan pengajian rutin hari ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan saya. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan berikutnya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.